Hai, kita berjumpa lagi dengan channel Black Builder. Pada video kali ini, gue ingin menunjukkan proses upgrade table show yang saya miliki. Jadi, saya memiliki table show Stanley ya. Dan jangan lupa subscribe. Infokan video ini ke teman-teman kalian. Langkah pertama pada pembuatan atau upgrade table show yang saya miliki ini, otomatis saya harus memotong untuk top table-nya terbuat dari block board dengan ketebalan 18 mili menggunakan mesin circular saw yang dibantu dengan linear gate DIY yang saya buat. Ya, jadi untuk ukuran top table-nya itu sekitar 80 cm lebar dan panjang sekitar 1,2 meter. Ya, pada intinya secara singkat di sini tidak saya sertakan detailnya ya. Namun pada intinya untuk rangka dan kaki mejanya itu kita buat sesuai dengan keinginan masing-masing ya. Kebetulan di sini saya membuat seperti ini pada intinya. Dan pada bagian ini adalah bagian paling penting yaitu membuat dudukan untuk mesin table show-nya. Nah, jadi mesin table show ini tinggal saya templokin saja di bagian top table blockboard yang saya buat tadi ini. Kebetulan untuk bagian ini itu saya tidak melepaskan top table bawaan pada mesin table saw Stanley ini ya. Dan di sini saya masih menggunakan baut karena nantinya table saw ini bisa saya lepaskan apabila saya ingin mengganti mata blade atau ingin membersihkannya atau ingin melakukan modifikasi. Ya, pada intinya di sini adalah pembuatan rangka dan strukturnya. Oke, apabila teman-teman ingin membuat hal yang sama, itu ya otomatis sesuaikan dengan situasi dan kondisi atau bahan yang teman-teman miliki ya. Jadi usahakan seminim mungkin untuk biaya yang digunakan. Dan di sini saya harus memastikan bahwa dudukan dari table show ini itu kokoh. Jangan sampai nanti saat sudah digunakan itu bergeser, dan tentu saja saya harus memantek atau mempakunya di beberapa bagian atau membuat bagian struktur untuk menguatkan bagian kaki dari atau dudukan dari table show ini. Ya, ini hanya contoh. Ya, ini adalah kira-kira hasil jadi rangkanya ya untuk sementara ya. Jadi untuk sementara ini tidak saya tutupi untuk bagian kanan kirinya ya. Setelah itu ini saya balik. Ya, jadi balik ini sebenarnya agak lama ya karena video ini saya percepat. Jadi sebentar ya, terlihat lebih sebentar seperti ini ya pada intinya ya. Posisinya seperti ini. Jadi table show Stanley itu posisinya seperti itu, bagian depannya. Dan setelah ini kita akan mengeluarkan blade-nya ya dengan cara menyalakan mesin ini dan kita putar untuk bagian blade adjustment-nya ini. Ya, lama-lama untuk blade-nya ini dia muncul ke permukaan top table blockboard-nya ini ya. Mengapa sih saya mengupgrade table show ini? Karena memang table show ini menurut saya dan sesuai dengan pengalaman itu ada beberapa kekurangan seperti bagian fans dan pada bagian top table-nya sehingga saya perlu melakukan upgrade. Dan jangan lupa setelah blade-nya ini muncul itu kita pastikan ketegak lurusannya dengan top table blockboard yang saya buat ini, dan kita di sini saya membuat beberapa titik untuk melakukan screw ya agar top table-nya ini posisinya kokoh di rangka yang telah saya buat. Di sini saya menyambungkannya dengan skrup saja, dibantu dengan bor cordless tentunya. Ya, teman-teman bisa kok menggunakan paku dan lain sebagainya ya. Jadi sesuaikan dengan situasi dan kondisi teman-teman dan ketersediaan bahan yang kalian miliki. Ya, langkah selanjutnya adalah saya melakukan layout terhadap top table ini. Jadi posisi di mana insertnya, kemudian di mana T-track 30 mm-nya, kemudian di mana T-track untuk 45 mm-nya ya. Jadi di sini saya harus memastikan sesuai dengan tujuan penggunaan yang akan saya gunakan nanti. Dan ini adalah fansnya ya. Ya. Langkah pertama di sini saya akan melakukan insert installation. Jadi pastikan untuk posisinya itu dia akurat dan presisi ya. Di sini saya menggunakan bantuan Rafter Angel Square untuk memastikan jarak antara blade dengan sisi dalam dari insert ini itu akurat dan presisi. Setelah itu kita kasih tanda. Dan langkah selanjutnya adalah membuat slot untuk insert ini. Di sini saya menggunakan bantuan mesin trimmer dengan mata flash trim ini ya. Jadi sesuaikan dengan ketebalan dari insert ini untuk melakukan trimming pada blockboard ini seperti ini. Ya, jadi ini dapat dilakukan dengan berbagai metode ya. Kebetulan metode yang saya lakukan ini saya menggunakan bantuan T-track sebagai fans.
Dan diawali dengan men-trimming bagian sisi pinggirnya dulu. Ya, setelah melakukan trimming pada bagian sisi pinggirnya, kemudian bagian tengahnya ini kita trimming sampai dengan lebar ukuran insert yang akan kita gunakan. Nah, seperti ini. Jadi ya random. Untuk bagian tengahnya ini random ya. Yang penting dia itu ketinggiannya sama alias kedalamannya sama ya, agar cocok ditempatkan insert yang saya miliki. Ya, jadi seperti ini ya. Oh ya, ini tidak saya trimming sampai habis ya. Otomatis untuk table show ini itu belum bisa metode pemotongan bevel. Jadi saya hanya membuat slot insert ini itu terbuka hanya pada bagian blade-nya saja. Dan memang untuk tujuan dari upgrade ini, tujuan akhirnya adalah karena saya sering hanya melakukan pembelahan dan pemotongan menggunakan table show ini. Jadi saya tidak memerlukan pemotongan bevel, dan adapun untuk pemotongan bevel itu saya dapat gunakan meter saw. Ya, ini setelah jadi, kemudian insertnya itu kita masukkan ke bagian slot yang telah kita buat. Dan kita kencangkan, jangan lupa pastikan posisinya kokoh. Jadi nanti fungsi insert ini dia akan membantu kita dalam proses pembelahan kayu, bahkan untuk pemotongan kayu nantinya. Oh ya, dan apabila nanti kedepannya ini kemungkinan saya akan melakukan upgrade lagi ya, mungkin ya, agar table show yang telah saya upgrade ini itu dapat melakukan pemotongan secara bevel. Dan ini kita pastikan lagi untuk ketegak lurusan blade dengan posisi insertnya. Dan ini adalah kondisi insert setelah kita pasang. Kuat dan kokoh. Kemudian ini kita melakukan T-track installation. Jadi tentu saja kita membutuhkan jalur untuk T-track agar dapat kita menggunakan fence dan beberapa alat lainnya seperti slider atau cross cut jig nantinya. Ya, tentu saja dengan pemasangan jalur T-track ini akan sangat membantu performa dari upgrade table show ini. Salah satu contohnya di sini saya menggunakan mesin router untuk membuat jalur ya untuk pemasangan T-track dengan ukuran 45 mili ini, dan untuk mata routernya itu saya buat yang milling ya, yang rata, yang dapat meratakan kayu. Dan ini adalah posisinya ya. Jadi di sini saya menggunakan dua jenis T-track, yaitu yang ukuran 30 mili yang biasa, kemudian yang ukuran 45 mili. Ada slot untuk T-tracknya dan ada tempat untuk memasang skala metriknya nantinya yang dapat kita tempel pada T-track ini. Ya, dan tentu saja pada setiap bagian-bagian yang akan dipasangi T-track itu saya melakukan trimming ya dengan berbagai metode dan cara, menggunakan mesin trimmer, menggunakan mesin router, bahkan nanti menggunakan pahat, agar kerja dari mesin trimmer ini tidak terlalu berat pada intinya ya. Dan bisa kita lihat pada video di situ saya sudah membuat layoutnya ya untuk pemasangan T-track ini. Ya, dan untuk metode meratakan setelah kita melakukan trimming pada bagian pinggir garis yang telah saya buat ini, itu sama seperti saat kita meratakan insert table show upgrade ini. Ya, di sini penggunaan mesin trimmer itu saya hanya melakukan trimming ke dua sisi pinggir sesuai garis, kemudian saya melakukan pahat pada area tengahnya. Nah, nantinya sisa dari area tengahnya itu saya haluskan dan ratakan menggunakan mesin trimmer. Tujuannya adalah agar nanti mesin trimmernya ini tidak bekerja terlalu keras. Jadi seperti ini ya. Jadi bagian tengah itu saya pahat saja biar cepat ya. Dan juga untuk mempercepat pekerjaan, daripada saya harus melakukan trimmer secara menyeluruh, itu akan sangat memakan waktu ya. Kenapa saya di sini tidak menggunakan mesin router? Karena saat mengerjakan ini itu mesin router ada masalah, jadi saya menggantinya dengan mesin trimmer ya. Dan ini bisa kita lihat pada bagian yang telah kita pahat tadi, itu kita lakukan penyesuaian ketinggian sesuai dengan ketebalan T-track yang akan kita pasang pada jalur ini. Ya, dan aktualnya di sini dalam pengerjaannya harus hati-hati karena jangan sampai nanti ada beberapa bagian pada bagian dasar slot yang kita buat ini itu tidak merata, dan ini akan sangat mempengaruhi fungsi dari T-track nantinya setelah jadi. Jadi yang lebih lama sih lebih ke kegiatan menjamin kerataan bagian bawah slot untuk T-track ini.
Ya, jadi dalam pembuatannya kita harus hati-hati dan harus akurat ya. Dan juga yang paling penting adalah harus lurus dan harus sejajar dengan mata blade. Ya, dan untuk metodenya sama ya. Pada bagian pinggir ini saya menggunakan pahat untuk membuat slot T-track. Ya, sebenarnya mungkin akan ada cara yang lebih efektif lagi ya. Ya, mungkin teman-teman mungkin lebih paham lah ya. Ya, ini sudah hampir jadi ya untuk bagian slot T-tracknya, dan kita haluskan lagi sama ratakan lagi untuk kedalamannya dengan menggunakan mesin trimmer ini. Ya, di sini debunya lumayan, jadi ya harus menggunakan masker ya. Dan sayangnya saya tidak menggunakan mesin penyedot debu nih, karena ya namanya juga workshop baru saya renovasi lagi ya. Jadi debu berantakan kemana-mana nih. Ya, seperti ini slot untuk T-track sudah mau jadi. Dan tentu saja setelah ini kita akan melakukan pemasangan T-track sesuai dengan perencanaan yang telah saya buat. Ya, dengan menggunakan T-track 45 mili dan 30 mili. Ya, ini adalah T-track 45 mili yang akan difungsikan sebagai jalur untuk fans, dan untuk T-track 30 mili akan kita gunakan untuk jalur slider atau beberapa jig nantinya yang akan saya buat ya untuk menunjang pekerjaan perkayuan ini. Ini adalah T-track konektor untuk 4 sisi. Jadi di sini kita membuat simpangan atau penyimpangan ya untuk T-track ya. Jadi nanti slidernya itu bisa kanan kiri. Ya, di sini saya menggunakan slider untuk memastikan posisi dari slot konektor T-track ini dengan T-track yang akan dipasang. Dan untuk pemotongan T-track yang terbuat dari aluminium ini, teman-teman bisa menggunakan gergaji besi atau mesin meter saw ya, seperti ini. Jadi saya menggunakan meter saw karena memang meter saw itu kan terkenal selain dia untuk memotong kayu juga dapat digunakan untuk memotong bahan aluminium atau logam lunak. Ya, seperti ini kita potong sesuai dengan ukuran yang direncanakan. Ya, lumayan ya untuk hasil pemotongan dengan meter saw ini lumayan halus. Dan ini masih lanjut untuk pemasangan T-track dan konektornya, T-track konektornya ya. Dan kita untuk memastikan posisinya dengan menggunakan slider pada beberapa T-track yang akan kita pasang seperti ini. Dan T-track ini itu kita kencangkan menggunakan skrup ya. Dan pastikan untuk kepala skrupnya itu tidak menonjol ke area permukaan bawah T-track ini, karena nantinya akan mempengaruhi terhadap performa atau jalannya slider yang kita gunakan nantinya saat kita melakukan pekerjaan project dan lain-lain. Dan dalam pembuatan T-track ini tentu saja tidak semua T-track di pasaran itu sudah menyediakan lubang untuk skrupnya ya. Jadi kadang-kadang untuk lubang skrupnya itu harus kita buat secara terpisah. Di sini saya menggunakan mesin Benz drill tentunya ya. Dan ini adalah kira-kira gambaran langkah pertama project table saw upgrade ini, karena nantinya setelah ini akan ada upgrade yang lainnya yang akan saya kerjakan tentunya ya. Dan pada saat video ini dibuat itu saya sudah memasang slidernya ini ya, slider, jadi meja slider yang bisa bergeser yang dapat dimanfaatkan untuk memotong kayu yang lebar dan panjang bahkan. Ya, dan pastikan saat kita memasang skrup pada T-track ini pastikan posisinya kokoh ya. Nah, ini bagian slidernya ini kita copot dan kita akan melakukan pengetesan terhadap T-tracknya ini. Ya, untuk T-tracknya itu berjalan smooth ya, karena bisa kita lihat untuk slidernya tadi. Ya, ini adalah salah satu contoh pembuatan lubang untuk skrup ya, skrup pada T-track ini ya. Jadi pertama ini kita lubangi dengan bor besi, kemudian kita buat chamfer dengan menggunakan mata bor chamfer. Sini saya menggunakan Benz drill untuk menjamin ketegaklurusan hasil bor yang saya buat ini. Ya, setelah kita buat kemudian kita pasang skrupnya. Seperti ini ya. Jadi slidernya ini kita coba. Jadi tidak ada hambatan dan tidak ada halangan ya. Dan untuk sisi sebelahnya juga pun itu kita pasang juga, kita kencangkan dengan menggunakan skrup. Ya, jadi untuk T-track sini teman-teman mungkin bisa dapatkan di Tokopedia ya, itu banyak, dan rata-rata sih untuk bahan-bahan pembangun upgrade table saw ini itu saya dapatkan dari Tokopedia dan AliExpress. Ya, nih untuk jalannya smooth ya, jadi sukses, jadi tidak ada hambatan terhadap simpangan atau perbatasan dengan T-track konektornya. Ya, selanjutnya adalah fan system. Jadi di sini saya menggunakan
ini ya, setup block ya. Jadi setup block untuk fan system, di mana setup block ini yang akan digunakan untuk memasang fan system pada T-Track 45 mili ini. Seperti ini. Jadi dia juga bertindak sebagai stopper untuk fansnya ya. Dan ada jarum penunjuk ukuran. Karena untuk ukurannya di sini belum kita pasang, dan kita harus memasang dulu untuk skala metriknya yang akan kita tempatkan di T-Track 45 mili ini. Dan ini untuk fansnya kita tes menguncinya dan kita tes untuk menggesernya, dan jalannya smooth. Itu artinya untuk kondisi top table-nya ini dia sudah rata ya, tidak ada yang cembung atau miring ya. Jadi pemasangannya sudah rata dan presisi. Dan jangan lupa saat kita ingin memasang fansnya ini, itu kita kalibrasi dulu dengan bantuan beberapa alat seperti Angel Rafter Square yang seperti saya lakukan ini. Dan ini adalah posisi 0 cm ya. Apabila kita melakukan pemotongan itu 0 cm, dan kita harus menyesuaikan atau mengadjust penunjuk ukuran pada stop blocknya tadi ini. Dan kita juga harus memastikan ketegaklurusannya juga ya saat kita melakukan kalibrasi atau penyesuaian terhadap fans untuk digunakan di table show ini. Ya seperti ini. Dan ini kita pastikan lagi. Mengapa kita harus memastikan? Karena nantinya akan sangat mempengaruhi ya hasil pekerjaan yang kita buat ya. Oke, ini kita kunci dulu untuk fansnya. Kemudian kita melakukan pemasangan skala metrik. Seperti yang saya jelaskan tadi, atur fansnya itu menyentuh dengan blade-nya, dan itu sebagai posisi 0 cm ya. Dan ini posisi 0 cm itu kita sesuaikan dengan jarum yang ada pada stop block ini. Seperti ini. Jadi penunjuk jarumnya itu kita pasang di 0 cm. Seperti ini ya. Jadi pemasangannya gampang. Ini tinggal kita copot saja untuk bagian bawah dari skala metrik ini, dan selanjutnya kita tempel di T-Track. Dan ini tempelnya lumayan kuat. Teman-teman bisa mendapatkan skala metrik ini di Tokopedia ya. Atau bahkan mungkin kalau pengen yang lebih bervariatif, itu ada di AliExpress. Untuk posisi sebelahnya pun sama ya. Jadi yang sebelahnya pun ini itu kita pasang skala metriknya ya. Oke, setelah ini selesai, otomatis untuk pembuatan upgrade table show tahap 1 ini selesai, dan kemudian saya melakukan pengetesan terhadap upgrade top table show ini. Dan ini adalah multiple cutting ya. Dan hasilnya tegak lurus, itu artinya untuk posisi dari T-Track dan posisi dari blade itu sudah sejajar. Dan ini kita mencoba untuk melakukan pemotongan 45 derajat menggunakan bantuan meter gauge bawaan dari table show Stanley ini. Dan hasilnya juga lumayan akurat. Dan untuk pembuatan tahap 1 itu berhenti sampai di sini, dan saya akan melanjutkannya lagi ya. Dan untuk kelebihannya ya, jadi dia lebih presisi tentu saja, kemudian hasil belah potong itu maksimal, area kerja lebih luas, dan upgrade fans menjadi lebih efektif. Ya, kemudian ada pun untuk kekurangannya sih, untuk upgrade ini, jadi saya tidak membuat bevelnya dulu ya, jadi belum bisa memotong secara bevel. Kemudian dan tentu saja untuk penggantian backnya terhadap table show ini akan menjadi lebih ribet ya tentu saja ya, karena saya harus mencopot table show ini dulu, dan untungnya saya memasangnya hanya menggunakan baut ya. Dan ini adalah hasil belahnya ya, dan hasil belahnya pun lumayan akurat dan lumayan sama antara ujung kayu yang saya belah ini. Ya kira-kira begitu ya untuk video dari saya. Jangan lupa subscribe, semoga bermanfaat, dan sampai jumpa di video kami selanjutnya.